Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program Mata Lokal Memilih di tribunbengkulu.com. Kali ini kita akan berbincang bersama para anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait persiapan pengawasan untuk pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 nanti. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahamsah MPDI, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kemudian nanti langsung ya kita persilakan. Silakan Pak Eko. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eko Sugianto, MSI. Saya kebetulan mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ya. Silakan Pak Divisi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dibisi Ilhodi, anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kordip, SDM, Organisasi dan Diklat. Ya, Bawaslu hari ini kan ketika tahapan penyelenggaraan pilkada itu sudah dikeluarkan oleh KPU, maka Bawaslu langsung running ya, langsung melakukan pengawasan karena semua tahapan tahapan pemilu kada itu diawasi oleh Bawaslu. Hari ini misalkan Bawaslu Provinsi Bengkulu sedang mengawasi verifikasi administrasi pencalonan perseorangan yang kemarin juga sempat disengketakan di Bawaslu, kemudian hari ini juga sedang di KPU, sedang diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Jadi karena tahapan pilkada sudah berjalan, maka semua tahapannya kita awasi, begitu. Ya, sebenarnya kita tidak kemudian menjustis catatan merah ya, tapi memang potensi itu ada di beberapa titik di daerah. Misalnya kalau kita step ke belakang dulu, ini kayak tadi Pak Ketua menyebutkan soal misalnya tahapan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan Pak Ketua. Nah, di Rejang Lebong itu mempunyai sejarah sampai terjadi penetapan tersangka, artinya proses penanganan pelanggaran itu sampai kemudian ada tersangka yang kemudian diproses dalam proses pelanggaran pemilu. Nah, hari ini artinya ketika tahapan verifikasi administrasi ini kemudian nanti misalnya memenuhi syarat dan kemudian dilempar ke masyarakat untuk difaktualkan, maka potensi-potensi itu cukup mungkin akan terjadi di lapangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, potensi yang kalau kita mapping ya, kita petakan di beberapa titik di Bengkulu, memang kita biasanya akan membuat, kalau dalam bahasa pencegahan itu, indeks kerawanan pemilu. Nah, jadi IKP itu kemudian nanti akan memotret bagaimana kaitannya dengan strategi maupun pendekatan-pendekatan dalam proses penanganan pelanggaran. Memang kalau belajar dari pengalaman legislatif si Bengkulu relatif aman, akan tetapi di beberapa titik misalnya di Kota Bengkulu itu soal sensitivitas maupun potensi terjadinya penanganan pelanggaran yang kemudian bermuara terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang ya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi kalau secara keseluruhan saya pikir dinamikanya sampai saat ini masih landai-landai, belum ada gejolak dan dinamika karena tahapannya juga belum berjalan. Akan tetapi bagian dari lembaga yang mempunyai tugas untuk menangani pelanggaran pemilu, maka mapping atau pemetaan yang kita lakukan itu kemudian menjadi acuan ke depan bagaimana kita mensiasati agar strategi penanganan pelanggaran juga menjadi minim. Nah, untuk divisi saya, karena SDM ini salah satu tugasnya adalah rekrutmen pengawas ad hoc. Alhamdulillah kita sudah melantik pengawas ad hoc tingkat kecamatan sebanyak 129 kecamatan dan sudah terlantik, dan hari ini proses wawancara
PKD, pengawas kelurahan desa. Ini salah satu bentuk persiapan kita dalam mengawasi pemilihan di 2024 ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilu kada, semua tahapan itu berpotensi ada pelanggaran. Itu penting didudukkan. Jadi semua tahapan berpotensi ada pelanggaran. Contoh hari ini yang verifikasi faktual administratif lah misalkan, itu kan juga berpotensi ada pelanggaran. Misalkan pelanggaran terhadap dukungan KTP yang kemudian diduga ganda, kemudian palsu dan lain-lain. Kan begitu, nanti di TMS kan. Kalau kemudian ternyata dukungan perseorangan tidak terpenuhi, nanti persengketanya pasti akan ke Bawaslu kembali. Satu. Kemudian yang kedua tentang pemutakhiran data pemilih. Ini kan juga sudah mulai bergeser ketika pencalonan bakal calon perseorangan berbarengan juga dengan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih juga begitu. Ketika Bawaslu hanya diberikan viewer lah untuk pengawasan, kan juga berpotensi ada potensi pelanggaran. Misalkan pemilih tidak dikenal, belum terdata. Kemarin waktu pemilu belum masuk DPT, kan banyak itu. Kemudian nanti kalau pencalonan juga sama, ada isu biasanya ada ijazah palsu, harus ada verifikasi faktual ke tempat-tempat ijazah dikeluarkan. Kemudian kalau potensi kampanye, belum kampanye sudah curi star, nah itu kan potensi. Kan kemudian setelah itu sampailah masa tenang masih melakukan kampanye di luar jadwal. Itu kan potensi-potensi. Terus kemudian kalau hari H pelaksanaan itu juga banyak. Misalkan distribusi logistik ini juga menjadi problem tersendiri. Kemarin ada 2 kasus yang diputuskan oleh Bawaslu, pelanggaran administratif, misalkan surat suara tidak misalkan tepat jumlah, pengadaannya ternyata tidak sesuai dengan DPT plus 2% yang disyaratkan oleh undang-undang misalkan. Nah terus setelah itu rekapitulasi, ada potensi pelanggaran misalkan nyoblos 2 kali seperti di Kaur misalkan, yang kemudian hari ini masih tersangka ya Pak, yang masih DPO malah, kan begitu. Kemudian ada PSU yang harus diulang, itu kan bukti karena ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kemudian pasca pemilihan masih ada potensi gugatan di Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, banyak sekali. Kalau potensi, semua tahapan itu berpotensi ada pelanggaran dan Bawaslu sudah memetakan itu semua. Makanya kita belajar dari pemilu kemarin. Mungkin itu, Bang. Ya, dalam Bawaslu itu masih ada sebuah prinsip. Jadi mencegah, mengawasi, baru menindak, nah gitu kan. Jadi tindakan itu terakhir setelah ada upaya pencegahan, kemudian ada pengawasan. Jadi kalaupun nanti harus ada eksekusi, itu sebenarnya itu sudah jalan terakhir, tidak ada jalan lain, kira-kira begitu. Maka kemudian ada beberapa strategi yang kemudian kami lakukan dalam konteks meminimalisir penanganan pelanggaran. Tentunya yang pertama adalah upaya memperbesar bagaimana kita mensosialisasikan atau melakukan pencegahan itu dengan sosialisasi. Dan yang tren sekarang adalah pengawasan partisipatif, Pak Ketua ya. Jadi kita melibatkan seluruh stakeholder, kalangan akademisi, termasuk media, kemudian adik-adik pemuda, mahasiswa, itu kita libatkan di sana. Nah, karena bahwa kalaupun nanti misalnya ujung-ujungnya harus bersengketa atau kita harus menindak, maka konsekuensinya itu yang kemudian tidak enak. Konsekuensinya kan bisa pidana itu. Kalau penanganan pelanggaran ada potensi pelanggaran terhadap pidana, ada potensi pelanggaran kalau penyelenggara pemilu etik, kan begitu, ada pelanggaran administratif dan ada penanganan pelanggaran tindak pidana lainnya.
tindak pidana lainnya ini sangat luas, Mas. Jadi bisa saja nanti misalnya pelanggaran dilakukan oleh seorang ASN misalnya. Maka pelanggaran yang atau regulasi yang dilanggar adalah kaitannya dengan soal netralitas ASN. Nah, dan itu juga kemarin kalau kita potret dari pengalaman pemilu legislatif, pelanggaran-pelanggaran ASN, pelanggaran terhadap perundangan lainnya ini cukup banyak. Oleh Kades misalnya. Maka ada undang-undang yang dilanggar, yaitu undang-undang tentang pemerintahan desa. Soal netralitas kepala desa, anggota BPD, itu kan jelas semuanya. Maka kemudian bagaimana kita menyampaikan informasi ini dalam bentuk, ya pertama kita sosialisasi, pasti itu. Yang kedua tentunya kita melibatkan itu tadi strategi kita pengawasan partisipatif. Bagaimana kemudian Bawaslu jangan sendirian dalam mengawal. Kami ini kan tugas kami dua, Mas, mengawasi pemilu dan menegakkan keadilan pemilu. Nah itu. Jadi dalam rangka mengadili ini jangan berat-berat lah kalau bisa gitu kan. Biar fokusnya kita di pencegahan saja. Mungkin itu. Itu, terima kasih. Ya, kalau sekarang kita sudah melantik Panwascam sebanyak 129 kecamatan, kemudian untuk PKD sekarang dalam proses wawancara. Nanti menjelang 23 hari H kita akan melantik pengawas TPS. Nah, di samping itu juga kemarin kan sudah juga ada surat dari Bawaslu RI, kita akan BIMTEK, kemudian agar pengawas di tingkat ad hoc bekerja sesuai dengan tupoksinya, proses mengawasi penanganan pelanggaran, kemudian pencegahan itu akan kita maksimalkan. Perlu kami jelaskan begini, bahwa di dalam kelembagaan penyelenggara pemilu di Bawaslu, pengambilan keputusan itu kan sifatnya kolektif kolegial. Ini yang penting. Ini penting kita dudukkan dulu sehingga semua keputusan itu diputuskan bersama. Jadi kami berlima, ketua dan anggota. Artinya secara kelembagaan bukan ketua sendiri memutuskan. Jadi semuanya harus melalui rapat pleno namanya, itulah musyawarah tertinggi di tingkat kami dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau ditanya tentang strategi, kita ini kan juga sama-sama bergerak, semuanya bergerak di leading sektor masing-masing, PIC masing-masing, termasuk mengkomunikasikan kepada para pihak. Ketika pemilu kemarin kan ini juga pemilunya juga beririsan lah tahapannya, ini kan juga kita melakukan koordinasi kepada para pihak, stakeholder itu kita kunjungi. Ya, pihak-pihak terkait juga kita kunjungi, termasuk misalkan kepolisian di Polda, Danrem, kemudian BIN, Ketua DPR, kemudian ke Kejati, kemudian ke perguruan-perguruan tinggi, ke seluruh atau ke masyarakat. Kalau hierarkis jelas, misalkan Bawaslu Provinsi punya Bawaslu Kabupaten, nanti juga akan hari ini sudah ada Panwascam ya yang sudah dibentuk dan dilantik. Semuanya terkoordinasikan, semuanya kita bicarakan, semuanya kita ajak. Ya termasuk kalau para pihak calon dan lain-lain kan kita juga intent melakukan koordinasi, komunikasi dan lain-lain. Bahkan surat kita, himbauan kita, seluruh tahapan itu kita lakukan. Jadi misalkan kalau proses sekarang lagi ASN lah, tentang netralitas ASN, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi, maka kita sudah menyurati pencegahan kita sudah kita lakukan. Terus kemudian di seluruh kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan mitra-mitra strategis kita juga hadir. Jadi semuanya harus terkonsolidasikan, diajak semua lah. Kami sadar betul bahwa pemilu itu kan bukan miliknya Bawaslu saja. Semuanya kita harus terlibat.
Kalau Pak Eko tadi menyinggung tentang pengawasan partisipatif, itu memang benar. Jadi semuanya harus melibatkan diri dan terlibat di dalam proses pengawasan. Itulah strategi yang kita bangun, sehingga kemudian semuanya merasa memiliki pemilu, bukan hanya Bawaslu. Nah, kalau kesadaran kolektif ini muncul, kan pengawasan menjadi lebih ringan sebenarnya, karena semuanya kita mengawasi. Itulah strategi yang sebenarnya kita bangun bersama-sama kawan-kawan di Bawaslu Provinsi Bengkulu, sehingga alhamdulillah dari indeks kerawanan pemilu yang waktu itu di launching bahwa Bengkulu adalah provinsi terkecil kerawanannya se-Indonesia, itu juga terjawab dengan fakta bahwa memang pelaksanaan pemilu di 2024 kemarin berjalan aman, damai dan sejuk, dan kita berharap di pilkada ini juga begitu. Kalau dinamika ya pasti ada. Nah, begitulah mungkin yang perlu penegasan itu. Baik, terima kasih Mas. Ini yang saya tunggu pertanyaan ini sebenarnya. Karena kampanye ini kan ditunggu juga oleh para pemangku pemain politik ini kan. Jadi kalau kita lihat tahapan ini pemilu di PKPU 2, maka nanti tanggal 27 sampai 29 Agustus ini baru pendaftaran calon. Kemudian ada proses verifikasi, tanggal 22 Maret itu baru penetapan pasangan calon sekaligus nomor urut, pengundian nomor urut. Artinya kalau berdasarkan undang-undang maka peserta pemilu atau pasangan calon mempunyai waktu 3 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan kampanye. Maka kampanyenya itu dimulai tanggal 25 September sampai dengan 2-3 sebelum 24 November. Karena coblosannya kan 27. Nah, inilah waktu yang ring yang diberikan oleh regulasi 60 hari inilah untuk melaksanakan kampanye, termasuk pertanyaan tadi soal APK. Nah, itu kan. Nah, itu baru boleh dipasang. Nah, sebelum itu belum boleh. Maka kemudian kami kemarin ketika belajar di legislatif ya maupun Pilpres coba membagi ini menjadi 2. Mana alat peraga kampanye dan mana alat peraga sosialisasi. Startnya di tanggal 25 September. 25 September ke sini itu namanya alat peraga sosialisasi. 25 November sampai dengan 24 November itu baru namanya alat peraga kampanye. Nah, maka perlakuannya ini beda. Nah, kalau alat peraga sosialisasi termasuk sekarang yang sudah beredar beberapa baliho katanya calon gubernur, padahal belum ada. Masih bakal calon itu sekarang itu kan. Nah, itu makanya itu kami melihatnya alat peraga sosialisasi. Apakah kemudian kami mengatakan itu boleh atau tidak? Maka jawabannya di mana diletakkan alat peraga sosialisasi itu baru kemudian nanti boleh atau tidak. Nah, kalau sekarang diletakkan di jalur 2, maka yang mengatakan boleh tidak boleh karena ini belum ada kaitannya dengan peserta pemilu, maka pemerintah daerah yang kemudian mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Kecuali pemasangan alat peraga sosialisasi itu di rumah pribadi, ranah-ranah privat misalnya Riris misalnya, Riris masang di depan rumahnya, kan Riris kan media yang nggak boleh, misalnya siapalah gitu. Nah, maka itu menjadi hak mutlak pribadi yang bersangkutan. Maka itu kemudian ya ranah pribadi, mau saya apakan tanah saya juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau pemasangan itu kemudian melanggar etika, estetika, keindahan dan kebersihan kawasan suatu wilayah, maka kemudian yang dilanggar adalah perda yang mengatur tentang itu. Maka kemudian yang menegakkan siapa? Pemerintah daerah melalui institusi. Institusinya apa? Satpol PP. Maka kemudian penegakannya itu nanti nggak perlu koordinasi dengan Bawaslu. Kalau memang itu melanggar ketentuan peraturan daerah, ya monggo silahkan itu dieksekusi gitu loh. Nah, koordinasi dengan kita itu nanti setelah tanggal 25 September sampai dengan tanggal 24 November. Nah, jadi batasnya di situ, Mas. Nah, titik startnya di situ. Jadi ada ketentuan soal limitasi batasan itu. Ya. Harus.
Saya berangkat dari di provinsi itu jumlah komisioner cuma 5, di kabupaten itu 3, di kecamatan 3, di kelurahan desa 1, PTP 1. Artinya kita Bawaslu butuh peran partisipasi dari seluruh masyarakat dalam proses mengawasi pemilihan ini. Jadi bahasa kerennya jangan biarkan Bawaslu itu bekerja sendiri. Karena minimal kalau kita close ke belakang juga lebih banyak hasil laporan, lebih banyak temuan daripada laporan. Artinya kan minimal masyarakat itu berani untuk melaporkan ke Bawaslu. Nah, di samping itu juga kita Bawaslu sudah menyiapkan beberapa program-program edukasi kepada masyarakat. Kita punya SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, kita punya pojok pengawasan, kita punya sejenis. Kita pernah membentuk waktu itu dengan teman-teman media, AJPPB, Aliansi Jurnalis Pengawas Pemilu. Kita bentuk juga OMS Pengawas Pemilu. Nah, hal ini kan dalam rangka mengajak, mengedukasi masyarakat agar terlibat dalam proses pengawasan di pemilu maupun di pemilihan. Saya kira itu. Masih cukup Bang Deddy, Iya. karena masih ketika masyarakat ingin melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam proses pilkada, tahapannya seperti apa sih untuk bisa memberikan laporan ke Bawaslu itu? Ya, silakan nanti masyarakat tidak harus kemudian ke Bawaslu kabupaten, ke Bawaslu provinsi. Silakan masyarakat laporkan ke pengawas-pengawas TPS terdekat, boleh ke PKD, boleh ke Panwascam dengan membawa laporan, kemudian bukti-buktinya. Nanti kalau kemudian memenuhi unsur dan itu kita akan kaji dan akan kita tindak lanjuti. Kalau di pemilu sebelumnya kita kan punya program Gowaslu. Nah, di Gowaslu itu jenis aplikasi, masyarakat boleh melaporkan kejadian, misalnya menemukan ada yang bagi-bagi money politik, silakan dipoto, kemudian di-upload di Gowaslu, maka pengawas terdekat akan mendatangi. Jadi format Gowaslu kalau pemilu sebelumnya itu kan seperti Grab atau Gojek itu. Jadi ketika ada temuan, pengawas terdekat akan mendeteksi itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita tunggu juga di pemilihan ini akan ada aplikasi-aplikasi untuk mempermudah pengawasan di lapangan. Kalau ditanya pengalaman-pengalaman unik, ini memang banyak yang unik-unik. Contoh di pagi hari, pas hari H itu kan kita mendapatkan laporan misalkan dari KAUR, dari Muko-Muko, ada surat suara kurang. Kan aneh itu, unik. Kenapa? Kan pengadaan logistik itu dilakukan jauh hari sebenarnya. Terus standarnya juga ada, kok bisa-bisanya hari H itu masih ada yang kurang. Packaging ini kan, ini unik bagi penyelenggara pemilu, kok bisa? Padahal kan rakornya sudah, pengadaannya juga standar, SOP-nya juga sudah disusun. Ternyata masih bisa satu. Yang kedua, kasus ada orang milih 2 kali. Itu juga unik pengalaman itu yang sekarang dijadikan DPO tersangka D itu menurut kami unik. Kenapa kok bisa-bisa juga masih ada saudara-saudara kita masih punya perilaku seperti itu. Enggak atau disengaja kan begitu, karena orangnya disitulah dan kemudian terakomodir bisa memberikan suara di TPS berbeda itu bisa. Itu kan berarti ada satu kritik bagi kita, kok bisa ya? Sudah seketat itu saja masih kecolongan gitu. Dan orangnya itu orang banyak asalnya kan, pemilu itu kan orang banyak, bukan hanya 1-2. Kok bisa masih begitu? Nah, itu pengalaman-pengalaman unik dan kita berharap nggak terulang lah nanti di pilkada kan, karena calonnya juga dekat, gubernur, kemudian wakil kota, bupati langsung ya. Maksud kita ya yang begitu-begitu jangan terulang lah. Terus kemudian yang calon-calon masih ada yang nakal-nakal begitu, curi-curi setar. Masuk tempat-tempat umum, waktu itu kan di jembatan itu bendera itu
luar biasa, dan kita sempat dikonfirmasi beberapa kali, kok bisa-bisanya termasuk Riris ya, nanya itu gimana itu kalau sampai jatuh kemudian mengenai orang kan repot juga, tapi bangga mereka itu, aneh juga ini, maksud saya udah maju begini, maksud kita ya maju juga lah berpikir kita, terus kemudian berperilaku itu ya cara-cara yang masih lama, yang kira-kira nggak populer itu ya sekarang nggak usah dilakukan lah, itu pengalaman unik lah kalau saya, entah kalau yang lain. Siap. Iya, ini saya juga pengalaman menarik itu soal pelaksanaan kampanye di kampus ini. Ternyata di kampus itu saking euforianya pada waktu itu diperbolehkan kampanye di kampus, maka kemudian kampus ini seolah berlomba-lomba ingin mendatangkan calon presiden. Nah, kira-kira begitu pada waktu itu. Padahal itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu yang pertama, makanya ini yang harus penting adalah soal izin. Itu harus clear itu Mas, baik kampus negeri, kampus swasta, apapun namanya itu harus mendapat izin dari yang mempunyai hak di situ. Jadi tidak kemudian dosen satu orang mengizinkan silakan ke kampus, tidak. Maka kemudian ada aturan minimal dekan atau rektor atau pembantu rektor. Itu ada kriteria. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kampanye di kampus itu yang menggebu-gebu ternyata banyak yang salah mengartikan. Pada waktu itu ada, saya tidak ini menyebutkan siapa capresnya, berkampanye di hari Rabu. Padahal jelas keputusan Kemendikbud dan KPU serta Bawaslu itu kampanye itu hanya dilakukan pada hari weekend, hari Sabtu dan Minggu. Nah, akhirnya waktu itu nambahin kerjaan kita juga waktu itu. Karena kami harus melakukan yang namanya penelusuran. Iya, walaupun pada waktu itu tidak ada yang melapor Pak Ketua, tapi karena kita melihat ini ada hal yang tidak benar, maka kemudian kami telusuri. Nah, ternyata ya memang bersalah. Akhirnya apa? Kami limpahkan ke Bawaslu Kota Bengkulu karena lokusnya itu di kecamatan kampus itu Kecamatan Teluk Segara, maka Bawaslu Kota Bengkulu memberikan peringatan atau saran perbaikan bahasanya begitu untuk tidak diulangi ke depan. Nah, termasuk kemudian terhadap partai politiknya yang mengusung itu. Bahkan petugas kita ini di bawah pimpinan Pak Kampak itu sampai berani ini Pak Ketua membuka minta baju anggota Dewan itu untuk melepas baju ini Pak, baju partai politiknya. Karena masuk kampus itu kan nggak boleh pakai atribut partai politik, sehingga dibuka pada waktu itu. Nah, cuman videonya aja yang nggak ada. Dibuka, akhirnya berganti baju putih dan akhirnya merajuk tidak jadi masuk. itu mungkin saya yang berkesan itu lucu-lucu gitu. Makasih. Ya, pengalaman unik ini ya di tahun 2015 itu kami ke Malindeman, Kabupaten Mokomuko. Di sana ada 200 lebih pemilih itu tidak terdaftar dalam DPT. Dan memang harus masuk ke dalam sana itu menggunakan trail, dan kita waktu itu sempat bermalam dan alhamdulillah kan bisa kita selesaikan. Kemudian pengalaman unik, kita harus bermalam di waktu itu lagi panas-panasnya Giri Mulia dengan Padang Banung tahun 2015 waktu itu. Kita harus bermalam di rumah warga, kemudian di hari H memastikan bahwa yang punya hak memilih terakomodasi, terfasilitasi. Ya, terima kasih. Jadi salah satu tantangan pemilu itu, salah satunya adalah era digital ya. Salah satunya era digital. Kemajuan sains teknologi ini kan tidak bisa dibendung. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial menjadi satu hal yang dijadikan tempat untuk mensosialisasikan diri, termasuk berkampanye. Hari ini udah ramai itu Pak.
hari ini udah ramai dengan berbagai macam varian lah, misalkan cagup mengklaim cawagup, kemudian wali kota, wakil wali kota, termasuk bupati-bupati kan begitu. Tapi dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu kan ada akun-akun resmi yang harus didaftarkan di KPU, nanti juga kita awasi. Nah, terus kemudian kita juga ada banyak hal ya yang juga kita lakukan. Andaikan kemudian di dalam medsos itu ternyata bukan akun resmi yang menyampaikan kampanye dan lain-lain, itu kan juga bisa kemudian kita proses karena berpotensi akunnya tidak resmi terdaftar di penyelenggara pemilu, dan itu kita awasi. Kemudian kalau itu hoax, misalkan ada ujaran kebencian dan lain-lain, termasuk isu SARA, kan biasa marak begitu kalau dalam kepemiluan, selalu begitu, suku ditarik-tarik begitu kan. Nah, kita kan juga Bawaslu ini kan bekerja sama dengan para pihak, termasuk misalkan ya perlu kita sebut ada Mavindo, kemudian waktu itu ada beberapa penggiat medsos yang secara tersentra dari RI itu juga ada MOU mereka, kemudian influencer ya apa ya, kemudian sampailah ke kita, dan kemudian kita juga bersama Kominfo dan lain-lain lah, yang kemudian kalau memang itu membahayakan bisa kita laporkan dan kemudian kita tindak lanjut, kita teruskan, bisa di take down dan lain-lain. Nah, kita di Pilkada juga menguatkan itu. Jadi kalau medsos dan lain-lain kan juga punya akun ya, punya media-media sosial, kita juga ada IG, ada Facebook, ada TikTok dan lain-lain, yang kemudian di kolom-kolom kita itu juga bisa diminta bisa menyampaikan komen dan lain-lain. Kalau itu misal informasi atau bisa disampaikan di link-link yang kita punya, termasuk situs resmi Bawaslu provinsi ya, yang juga bisa nanti menjadi informasi awal. Kalau seandainya ini misalkan ternyata ada juga yang di screenshot dikirimkan, nanti bisa kita tindak lanjuti sebagai informasi awal, ditelusuri oleh pasukan kita, kemudian bisa ini. Nah, apakah kemudian di RI kemudian bikin patroli cyber? Kan ada juga itu patroli yang kemudian kemarin dilakukan, misalkan patroli mata pilih, nah nanti patroli kampanye, mudah-mudahan juga ada, sehingga kemudian kalau ada medsos yang akun-akun atau mungkin konten-konten yang memang belum waktunya kampanye, sudah kampanye, bisa kita tindak lanjuti. Kalau seandainya ujarannya kebencian atau isu-isu yang tidak benar, juga bisa kita tindak lanjuti dan lain-lain. Pokoknya kita berharap pemilunya menjadi pemilu yang sehat lah. Kita juga menghimbau nih kepada para pemilih ya, yang nanti menjadi pemilih pilkada atau pendukung pasangan calon atau yang lain-lain, tim sukses, ya tolong berikanlah edukasi yang baik lah. Edukasi yang baik, terus kemudian jangan mudah nge-share. Kalau informasi tidak benar jangan langsung di-share, sehingga menimbulkan konflik-konflik sosial, kan tidak bagus juga kalau begitu. Kita pengen pemilu yang sehat-sehat saja lah, yang jernih, yang sejuk, yang adunya adu gagasan, adu program, bukan masalah suku dan lain-lain, termasuk ras dan lain-lain. Saya pikir itu Bawaslu akan terus intens lah, kalau nanti memang harus bekerja sama dengan para pihak, ya kita lakukan. Ya, memang tantangan sebagai pengawas pemilu ini kita tuh harus menguasai. Kalau anekdot saya sering ketemu kawan-kawan, kita pengawas pemilu ini harus menguasai di 3 alam. Pertama, alam nyata, kita akan ketemu dengan para pemilih, kita akan ketemu para kontestan, ketemu akan dengan peserta pemilihan maupun pemilu. Kemudian di alam maya. Alam maya ini kan kita akan mengawasi media sosial, kemudian di TV, di elektronik. Yang terakhir mengawasi di alam barzah. Mengawasi di alam barzah ini kan terkait daftar pilih. Jadi yang sudah meninggal masih masuk dalam DPT, kemudian yang seharusnya dicoret kemudian masih masuk. Nah, artinya kan cukup berat tantangan dari pengawas pemilu ini. Nah, tentunya SDM yang kita siapkan secara kuantitas kita sudah penuhi di kecamatan, di desa, nanti ke PTPS. Nah, kita akan BIMTEK, akan ada program BIMTEK, kemudian ada program penambahan penguatan kapasitas, supaya pengawas-pengawas yang kita terjunkan nanti ke lapangan memang benar-benar sudah siap, sudah ready untuk mengawasi proses-proses
nanti di pemilihan serentak tahun 2024. Ada catatan khusus Iya. untuk dunia maya ini? Iya, penting ini Mas. Dunia maya ini apalagi sekarang sedang menjamurnya grup-grup WhatsApp. Nah, kita punya catatan juga dulu sebelum tahapan penetapan partai politik ya di pemilu 2019 itu, akibat mungkin tangannya terlalu iseng men-share pada waktu itu surat yang dikeluarkan oleh kepala dinas tertentu pada waktu itu ya, tershare di grup. Nah, itu kan, ini. Akhirnya itu kemudian ada yang melaporkan ke kita. Nah, itu akibat apa? Akibat itu tadi menjamurnya grup-grup WA sehingga tidak terkontrol lagi. Sehingga itu masuk ke kita pada waktu awal-awal itu kasusnya ya pada waktu, sehingga kita proses dan kepala dinas itu sempat kita klarifikasi gitu. Karena memang sumbernya dari sana gitu kan. Nah, itu akibat apa? Akibat itu tadi terlalu mudah men-share melalui grup-grup WhatsApp. Nah, sehingga tapi kita bersyukur di satu sisi karena apa? Dengan banyaknya grup itu, maka kemudian kita cepat mengkonfirmasi. Karena grup itu luar biasa cepat sekali itu. Kita dapatkan info-info yang beredar apapun gitu kan. Nah, sehingga kita lakukan langkah-langkah penelusuran, kemudian klarifikasi, dan pada waktu itu karena ada dalam tanda kutip ya pelanggaran terhadap netralitas ASN, maka kemudian kita sampaikan ke Komisi ASN. Dan ternyata Komisi ASN turun dan ditegur yang bersangkutan. Nah, jadi itu. Jadi memang media itu menjadi di satu sisi juga harus hati-hati, tapi di sisi yang lain bagi kami penyelenggara pemilu ini kan terutama pengawas pemilu harus tipis telinganya. Jadi kalau ada informasi media itu kami cepat tangkap itu. Oh, ini mana gitu. Menjadi informasi awal buat kami untuk kami telusuri. Demikian. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan karena instrumen kita itu kan juga sampai ke kabupaten kota. Jadi banyak persoalan-persoalan yang terjadi, misalkan pilpres misalkan tentang kampus yang menjadi perhatian karena kampanye di kampus waktu itu. Terus kemudian kita juga ada juga pelanggaran tentang pemasangan alat peraga yang tidak pada tempatnya. Kemudian kalau yang penanganan pelanggaran alat peraga yang tidak pada tempatnya ini kan juga sudah kita jauh hari ya, bahkan mulai dari alat peraga sosialisasi yang belum waktunya kampanye sudah banyak, itu kan juga kita koordinasikan dan sudah kita sampaikan untuk ditertibkan sendiri. Bahkan kalau waktu itu akhirnya kami tertibkan juga karena ada beberapa yang masih bandel. Itu belum kampanye loh. Nah, ketika kampanye juga sama. Pelanggarannya juga kita lakukan. Nah, kebetulan di divisinya Pak Eko waktu itu ya, pelanggaran termasuk misalkan ada yang bagi sembako dan lain-lain. Itu kita telusuri dan kita delegasikan ke kabupaten kota karena lokus fokusnya di situ. Kemudian termasuk ada di kota ya ASN ya. Kemudian di Lebong juga begitu, netralitas ASN juga sudah panisnya juga sudah diberikan surat peringatan dari lembaga berwenang dari KSN. Kemudian di legislatif sama dugaan money politik yang dilakukan di beberapa titik, tapi kadang-kadang yang melaporkan itu juga tidak jelas, yang dilaporkan juga bukan langsung paslonnya atau calonnya, calegnya, tapi diduga dilakukan oleh tim ses, kan diduga begitu, tapi masuk semua ke sini, tetap kita tindak lanjuti. Nah, pas kita minta untuk perbaikan laporan, ternyata juga kemudian mereka tidak bisa menindaklanjuti dan lain-lain. Terus waktu di Bengkulu Tengah ada verifikasi partai politik waktu itu ya. Salah satu ASN menjadi pengurus ya, bahkan pimpinan partai politik juga sudah kita tindak lanjuti melalui kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Benteng, kemudian ditindaklanjuti ke ASN dan diberhentikan menjadi PNS. Kan begitu-begitu. Terus ya banyak ya yang kasus-kasus begitu. Kalau yang pelanggaran administratif kepemiluan itu antar penyelenggara pemilu, itulah kemarin ada berapa kasus? 5 kasus ya. 1 di Kaur, 1 di Muko-Muko, kemudian 3 di Utara. Itu pelanggaran administratif sudah kita proses semua dan sudah kita berikan punishment. Waktu itu melalui sidang sidang pelanggaran administratif sudah diputuskan mereka bersalah
dengan dengan peringatan untuk tidak diulang pada pemilu-pemilu berikutnya. Dan itu sudah kita lakukan, termasuk dugaan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan kepada kita, misalkan PSU yang harus ada pemungutan suara ulang itu di Muko-Muko 1 titik, kemudian di Kota 3 titik, kemudian di Seluma 1 titik. Semuanya sudah kita tindak lanjuti dan pelaksanaan sudah kita lakukan. Nah, itu bagian dari review rangkuman dari proses perjalanan selama pemilu presiden dan legislatif. Nah, kita berharap mudah-mudahan di pemilu kada itu tidak sebanyak yang kemarin. Sehingga kemudian ya kita aman. Nah, kalaupun ada ya nanti kita selesaikan. Biasanya kalau yang ringan-ringan itu ya misalkan baliho ya, itu kita peringatkan, terus kemudian mereka tindak lanjuti, mereka tertibkan sendiri. Terus minggu kemudian dipasang lagi. Nah, gitu. Akhirnya kita berikan peringatan lagi kan begitu. Mungkin itu Mas, terima kasih. Oke Bang, terakhir untuk nanti masing-masing memberikan jawaban. Kita akan Bengkulu akan menghadapi pilkada Ya. secara serentak. Dan ini otomatis akan sangat banyak menyita perhatian masyarakat, terutama pemilih, tim ses, calon, termasuk juga bawah. Ini pernyataan dari masing-masing komisioner tentang bagaimana cara menjaga independensi masing-masing komisioner terhadap pilkada ini. Karena kan background kelahiran itu biasanya selalu dikaitkan oleh pemilih. Wah, ini bapak ini kelahiran ini pasti ini ya. Pernyataan dari masing-masing komisioner tentang independensi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Silakan dari Pak Ketua. Oh, saya dulu. Oke. Terima kasih. Ini kalau bicara tentang sikap personal, kalau penyelenggara pemilu itu kan masih punya hak politik. Jadi kita masih bisa memilih. Sehingga kalau pilihannya kan harus dibuktikan nanti di TPS. Tidak boleh penyelenggara pemilu ajak-ajak nanti begini milih ini, itu tidak boleh kan begitu. Itu satu. Yang kedua, bicara independensi kelembagaan. Nah, kalau personal, kita ini kan ketika masuk menjadi komisioner di penyelenggara pemilu ada sumpah janji yang sudah diucapkan. Artinya semua perilaku yang kita lakukan harus sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu. Ya itulah yang harus kita patuhi. Jadi kalau mau menjaga independensi, integritas dan lain-lain ya patuhi saja sumpah janji itu. Dan kita juga menghimbau kepada semua pihak di penyelenggara pemilu untuk ya sama-sama, terutama di Bawaslu, menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kita jaga marwah lembaga kita. Kalau sampai kemudian terbukti melanggar kode etik kan bisa diberikan punishment oleh lembaga yang berwenang. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, bisa dilaporkan ke DKPP dan kemudian bisa dipanis. Apakah peringatan atau mungkin pemberhentian, kan begitu, bisa pemberhentian tetap dan lain-lain. Nah, makanya kalau saya secara personal sebagai ya ketua dan anggota lah, merangkap anggota, itu juga ya sebisa mungkin kita jaga marwah lembaga ini dengan baik. Kita ikuti tupoksinya, kita jalankan sumpah janji yang pernah kita ucapkan. Itulah penyelenggara pemilu. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin yang lain, silakan. Oke. Baik, terima kasih. Independensi itu adalah harga mati ya bagi penyelenggara pemilu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi ya kami ini kan berpenyelenggara pemilu ini sudah bukan sebentar, bukan kemarin sore gitu kan. Artinya memang ini yang kemudian menjadi modal kami untuk kemudian menjamin bahwa pelaksanaan pemilu itu nanti akan berjalan luber jurdil sebagaimana asas undang-undang. Ya modal yang pertama adalah independensi dan netralitas. Serta yang penting itu sekarang adalah soal integritas, Pak Ketua. Integritas sebagai penyelenggara pemilu. Maka itu adalah poinnya. Maka kemudian ketika hal-hal itu kemudian kita pertaruhkan kepada publik, maka resikonya hanya dua. Yang pertama, kita siap untuk bertanggung jawab. Yang kedua, siap untuk bertanggung gugat. Jadi kita harus siap mempertanggungjawabkan dan siap untuk digugat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih. Silakan. Jadi kalau izin mengemudi itu kan ada SIM A, SIM C. Di Bawaslu juga ada SIM-nya, namanya SIM P. Jadi SIM P ini sinergitas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas. Bahwa betul kata Pak Eko tadi, integritas dengan independensi ini adalah mahkotanya pengawas pemilu dan penyelenggara pemilu. Bahwa ini penting sesuai dengan sumpah dan janji ketika dilantik bahwa kita akan menjaga
integritas dan independensi. Benar, kemudian pertanyaannya, kita ini kan ada kemudian komunitas, kesamaan suku, kemudian sesama satu RT. Tapi kalau kita kemudian menjelaskan tentang